Sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Apakah setuju? Kami juga setuju. Setuju ya? Semua ya? Here we Baik. go. PSSI tancap gas, Mes Hilgers dan Eliano segera sumpah WNI di Belanda. Bakal tampil lawan Bahrain dan Cina? Resmi disetujui PSSI gerak cepat. Mes Hilgers dan Eliano akan ambil sumpah WNI di Belanda. Permohonan PSSI untuk naturalisasi Mes Hilgers dan Eliano Reijnders kini juga disetujui oleh Komisi X DPR RI. Kedua pemain tinggal menjalani proses selanjutnya. Seperti diberitakan sebelumnya, Komisi 3 DPR RI lebih dulu memberikan lampu hijau untuk proses naturalisasi kedua pemain yang diproyeksikan membela timnas Indonesia tersebut. Setelah itu, pembahasan naturalisasi kedua pemain berlanjut ke Komisi X DPR RI sama seperti di Komisi 3. Komisi X yang membidangi urusan olahraga nasional juga menyetujui pengajuan naturalisasi untuk kedua pemain. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Syaifudian dan para anggota memberikan kesempatan kepada Menpora Dito soal pengajuan naturalisasi kedua pemain. Dito menegaskan bahwa pengajuan ini sah karena kedua pemain memiliki darah Indonesia. Sebelumnya, Ketum PSSI Erick Thohir memang sudah menuturkan harapan agar proses naturalisasi Eliano Reijnders dan Mes Hilgers bisa dikebut. Tujuannya adalah agar mereka berdua sesegera mungkin bisa membela timnas Indonesia. Mudah-mudahan semua administrasi yang ada di DPR bisa segera. Pak Menpora Dito Aryo Tejo, sudah tanda tangan, Mensesnek, Pratikno, sudah tanda tangan, Pak Presiden, Joko Widodo, besok, Rabu, 11 September, tanda tangan, kata Erick Thohir pada saat itu. Nanti tinggal proses di DPR supaya Oktober tanggal 10-15 mereka bisa memperkuat Indonesia untuk pertandingan di luar negeri. Di Bahrain dan Cina, sebutnya. Gerak cepat Mes Hilgers dan Eliano akan ambil sumpah WNI di Belanda. Menteri Hukum dan HAM, Menkumham, Supratman Andi Aktas menyatakan Mes Hilgers dan Eliano Reijnders akan melakukan pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, di Belanda. Langkah cepat ini dilakukan oleh Kemenkumham karena Hilgers dan Eliano saat ini masih disibukkan dengan Hilgers saat ini tercatat membela FC Twente sedangkan Eliano memperkuat sesama tim Eredivisie, PEC Zwolle. Alhamdulillah tadi siang kami sudah menyelesaikan rapat kerja bersama dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, dengan Komisi 3 DPR RI untuk naturalisasi dua pemain sepak bola Indonesia karena itu kita tinggal menunggu satu tahapan terakhir, yakni pengambilan sumpah. Untuk naturalisasi dua pemain yang akan menjadi pemain timnas Indonesia dalam rangka menuju Piala Dunia, langkah terakhir adalah pengambilan sumpah kewarganegaraan, diucapnya dalam unggahan di akun Instagram. Berhubung calon dua warga negara Indonesia yang nanti akan bergabung dengan timnas masih berada di negara tempat mereka membina klub sepak bola di Belanda. Maka langkah tercepat yang bisa diambil adalah kami memberangkatkan petugas dari Kementerian Hukum dan HAM yakni Dirjen AHU untuk pengambilan sumpah bagi warga negara di Kedutaan Besar RI di Belanda. Diucapnya melanjutkan, ia juga berharap ini bisa menjadi kabar gembira dan mendoakan Indonesia bisa tampil di Piala Dunia yang akan datang tutupnya. Menkumham berharap gerak cepat pihaknya ini jadi kabar buat supporter timnas Indonesia. Tim Merah Putih memang membutuhkan tenaga Hilgers dan Eliano untuk memperkuat skuad menghadapi laga lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melakoni dua laga tandang melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina, 15 Oktober. Harapannya Hilgers dan Eliano bisa didaftarkan dan bermain di dua pertandingan tersebut. Lalu apa alasan Mes Hilgers lebih pilih skuad Garuda ketimbang Belanda? Mes Hilgers membagikan alasannya lebih memilih timnas Indonesia ketimbang timnas Belanda. Sebelumnya, PSSI telah mengumumkan Mes Hilgers sebagai calon pemain naturalisasi baru untuk timnas Indonesia. Erick Thohir sendiri yang mengumumkan Mes Hilgers bersama dengan Eliano Reijnders sebagai calon pemain skuad Garuda. Sebelumnya, Hilgers pernah buka-bukaan soal alasannya lebih memilih membela timnas Indonesia daripada Belanda. Kepada media Belanda, ia menjelaskan jika sebenarnya PSSI tertarik menaturalisasi dirinya sejak 4 tahun yang lalu. Itu, PSSI meliriknya, sudah terjadi sejak tim U19, FC Twente. Ungkap Mes Hilgers dilansir dari OS. Namun, ternyata BFC Twente itu belum berpikir untuk menerima tawaran tersebut dan lebih memilih bergabung dengan timnas Belanda U21 pada saat itu. Setelah mempertimbangkan dengan matang Mes Hilgers akhirnya memutuskan membela skuad Garuda.
Keputusan yang diambil pada musim panas 2024 itu didasari karena Maes Hilgers yang sudah mendapat posisi utama di FC Twente Senior. Sehingga ia mulai mempertimbangkan bermain untuk tim nasional senior juga. Pada akhirnya pemain berusia 23 tahun itu langsung memilih Indonesia ketimbang Belanda. Alasannya karena peluang menjadi pemain utama di tim lebih terbuka di Indonesia daripada di Belanda. Saya juga bermain untuk junior Belanda, tapi pada akhirnya saya mulai berpikir lebih banyak, mempertimbangkan pilih Belanda atau Indonesia, Geber Maes Hilgers. Saya sudah mengatur segalanya musim panas, 2024, ini. Saya merasa berada di tempat yang bagus di Twente dan semuanya stabil, ditambahnya. Saya merasa sudah waktunya untuk mengambil langkah untuk tim nasional, Indonesia. Dikatanya lagi, melihat sikap DPR RI yang gerak cepat, gercep, itu. Setuju ya, semua ya. Vietnam pun Baik. semakin yakin timnas Indonesia akan semakin gemilang. Mereka juga memandang penampilan skuad Garuda melawan Bahrain nanti akan berlangsung tangguh. Duet Maes Hilgers dan Eliano Reijnders menjadi tambahan yang sangat berkualitas agar tim Indonesia bisa mengincar hasil baik di dua laga berikutnya, tulis media Vietnam, The Tao, Senin 16 September 2024. Terlebih timnas Indonesia juga punya ambisi balas dendam atas Bahrain. Skuad Garuda pernah dibantai 0-10 saat bermain di kualifikasi Piala Dunia 2014 lalu. Adapun pertemuan tersebut terjadi di Stadion Al-Bahrain Al-Watani pada 2012. Khususnya, pelatih Shin Tae-yong dan anak asuhnya sangat bertekad untuk membalas dendam kepada Bahrain karena lawan inilah yang menyebabkan Indonesia menderita kekalahan bersejarah dengan skor 0-10 pada laga kualifikasi Piala Dunia 2014. Tahun 2012, tulis The Tao. Bagaimana menurut Anda Sobat Garuda? Tulis di komentar. Halo, my name is Rafa. Kepindahan Rafael Struijk ke Brisbane Roar dapat restu Shin Tae-yong, tapi netizen Malaysia justru beri sindiran tajam. Netizen dibikin terkejut setelah mengetahui pemain timnas Indonesia, Rafael Struijk, resmi bergabung dengan Brisbane Roar. Salah satu warganet tak menyangka pemain 21 tahun itu tiba-tiba pindah klub. Sebab tak menguak rumor tentang Struijk bakal berlabuh ke tim lain dari ADO Den Haag. Tidak ada angin, tidak ada hujan. Dikata salah satu netizen mengibaratkan berita tentang Rafael Struijk yang tanpa tanda-tanda sebelumnya. Sedangkan warganet lain menilai kepindahan Rafael Struijk ke Liga Australia adalah peningkatan karir meski yang bersangkutan hengkang dari kompetisi di Eropa. Sebab di Brisbane Roar, striker berpostur 185 cm itu bergabung dengan klub inti tak seperti di ADO Den Haag, yang masih tim junior. Kalau ada yang bilang ini penurunan karir berarti salah. Ini gabung tim utama klub Australia, ujar salah satu warganet. Kemudian netizen lain berharap Struijk mendapat menit bermain yang cukup. Ini karena beberapa pemain timnas Indonesia yang berkarier di luar negeri kerap tidak dimainkan bahkan tak masuk ke dalam skuad. Rafael Struijk menyampaikan kata-kata pertama setelah resmi bergabung dengan klub Liga Australia, Brisbane Roar. Saya sangat senang bisa berada di sini dan tidak sabar untuk segera mulai. Brisbane Roar adalah klub yang sangat besar dan bermain di kompetisi yang sangat kuat, kata Rafael Struijk di situs resmi klub. Pemain 21 tahun itu menyebut kepindahannya ke Liga Australia adalah upaya keluar dari zona nyaman. Pasalnya Struijk sudah terbiasa dengan iklim sepak bola di Belanda, tanah kelahirannya. Saya antusias bisa bermain di A-League dan pindah ke belahan dunia lainnya adalah langkah keluar dari zona nyaman. Saya ingin membantu tim sebisa mungkin dengan kualitas yang saya miliki untuk mencetak gol dan membuat assist, ujarnya. Di klub yang dimiliki perusahaan Indonesia sejak 2011 dan 2012 Bakri Group itu, Rafael Struijk akan memakai nomor punggung 7. Pihak klub mempertimbangkan potensi dan kualitas yang dimiliki Struijk. Bersama timnas Indonesia, penyerang tim nasional, timnas Indonesia, Rafael Struijk resmi bergabung dengan klub kasta tertinggi Australia A-League, Brisbane Roar FC, Senin, 16 September 2024. Rafael Struijk dibeli dari klub kasta kedua Liga Belanda, ADO Den Haag dengan status bebas transfer. Klub Rafael Struijk saat ini bukanlah klub sembarangan. Sebagai klub kasta utama Australia, Brisbane Roar telah meraih sejumlah prestasi dari berbagai kejuaraan. Prestasi Brisbane Roar termasuk mendapat 9 gelar juara kejuaraan domestik. Tim ini juga pernah memenangkan 3 kejuaraan Championships pada 2011, 2012, dan 2014,
serta 2 turnamen Premiership pada 2010, 2011, dan 2013-2014. Brisbane Roar bahkan mampu mempertahankan rekor sebagai klub Australia yang paling tak terkalahkan dalam sejarah olahraga Australia. Klub ini pernah tak terkalahkan dalam total 36 pertandingan. Selain itu, Brisbane Roar mengikuti turnamen AFC Champions League sebanyak 5 kali pada 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, dan 2018. Siapa sangka klub bola yang bermarkas di Stadion Suncorp di Brisbane, yang awalnya bernama Queensland, Australia ini kemudian mengubah namanya menjadi Brisbane Roar pada 2009. Itu ternyata sempat dibela head coach timnas Indonesia sekarang, Shin Tae-yong. Dikutip dari Kompas.com, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong pernah membela Queensland Roar pada 2005. STY bahkan sempat menjadi asisten pelatih Queensland Roar setelah pensiun sebagai pemain karena cedera. Kepindahan Rafael Struijk ke Brisbane Roar juga tak luput dari komentarnya. Dikutip dari Sindo News, Shin Tae-yong menyatakan dukungan penuh terkait masa depan Rafael Struijk yang memilih melanjutkan karir di Brisbane Roar FC. Klub itu adalah kontestan kasta teratas kompetisi di Australia. Pemain keturunan Indonesia ini nantinya bakal membela klub tersebut hingga 2025 mendatang. Shin Tae-yong mengaku langkah yang diambil Struijk cukup tepat. Karena itu, ia menyambut positif soal perjalanan karir anak asuhnya tersebut. Memang bagus ya datang ke Brisbane, kata Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu berharap pemain berusia 21 tahun tersebut dapat unjuk kualitas bersama klub barunya. Hal itu tentunya agar Struijk mendapatkan banyak kesempatan bermain agar bisa berkembang di sana. Intinya dia bisa bersaing dengan baik di sana. Semoga bisa bermain banyak menitnya. Sebelumnya, Struijk menyatakan akan berusaha memberikan performa terbaiknya saat turun laga bersama Brisbane Roar FC. Hal itu membuatnya berambisi menjadi penyerang haus gol. Saya ingin membantu tim sebanyak mungkin dengan kualitas saya, mencetak gol dan memberikan assist. Katanya, meski memutuskan untuk membuka lembar baru dalam karirnya, Struijk wajib hati-hati. Liga Australia bisa menjadi tempat yang sulit bagi para striker timnas Indonesia. Sebelum Rafael Struijk, terdapat 2 striker timnas Indonesia yang lebih dulu bermain di klub berjuluk The Lions itu. Mereka adalah Sergio Van Dijk dan Yandy Sofyan. Sergio Van Dijk bisa menjadi contoh bagaimana striker timnas Indonesia sukses meniti karir di Brisbane Roar. Van Dijk tercatat bermain 2 musim sejak 2008-09 hingga 2009-10 di Brisbane Roar. Dalam periode itu, dia tampil 37 kali dengan torehan 17 gol dan 3 assist. Di sisi lain, Yandy Sofyan bisa dianggap sebagai contoh bahwa pemain Indonesia juga perlu kerja keras agar bisa sukses di Liga Australia. Dia tercatat berkarier di Brisbane Roar U21 pada 2013. Saat itu, dia dipinjam semusim dari Arema FC, namun karirnya tak cukup sukses di sana. Dia hanya tampil 13 kali dengan catatan 2 gol sebelum pulang ke Indonesia dan diboyong Persib Bandung pada Desember 2014. Walau bagaimanapun kepindahan Struijk ke Brisbane Roar dianggap sebagai langkah positif, baik bagi dirinya maupun klub. Jika ia berhasil memenuhi ekspektasi, Struijk bisa menjadi sosok kunci di A-League dan memperkuat posisinya sebagai pemain penting di timnas Indonesia. Saat Vietnam mulai insyaf, warganet Malaysia masih saja sindir timnas Indonesia. Kabar kepindahan Rafael Struijk ke Brisbane Roar mendapat tanggapan positif dari supporter timnas Indonesia yang mendukung langkah sang pemain agar mendapat lebih banyak menit bermain. Pun netizen asal Vietnam yang kini sering memberikan apresiasi kepada timnas Indonesia lantaran prestasi cemerlang di tingkat Asia, tapi sebaliknya, warganet asal Malaysia justru menyindir habis-habisan keputusan Rafael Struijk yang hijrah dari Liga Belanda ke kompetisi Australia. Salah satu akun X yang diduga milik warganet Malaysia mengatakan jika kepindahan Rafael Struijk dari Belanda ke Australia merupakan suatu penurunan karir. Apakah ini Daung Rade? Penurunan karir? Atau tidak ada klub Belanda yang berminat? Tulis One Voetbalm, Senin malam, 16 September 2024. Mereka juga memberikan sindiran soal kepemilikan Brisbane Roar yang diketahui punya orang Indonesia. Ia pun membandingkan kasus serupa dengan Oxford United. Ketika itu, Marcelino Ferdinand dituding bisa gabung ke klub Liga Inggris karena kepemilikan Oxford United berasal dari pengusaha Indonesia, Erick Thohir dan Anindya Bakri. Warganet Malaysia sindir kepindahan pemain timnas Indonesia Rafael Struijk ke Brisbane Roar, sepertinya pemilik Brisbane ini orang dia, Indonesia. Oxford UTD juga orang dia. Hormat, lanjut cuitan itu. Sontak saja,
Sindiran pedas dari warganet Malaysia tadi membuat sejumlah supporter timnas Indonesia di media sosial merasa geram dengan kelakuan jiran mereka. Mereka lantas membalasnya dengan memamerkan prestasi timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan membandingkan dengan pencapaian Malaysia. Bagaimana pendapatmu Sobat Garuda? Tulis di komentar.